Halo kawan-kawan, kembali lagi dalam Angga Triusanjaya Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seri filsafat Jerman abad ke-19 yang kedua, yaitu Ludwig Andreas Feuerbach. Ludwig Andreas Feuerbach lahir di Landshut, Jerman tahun 1804. Ia belajar teologi di Heidelberg dan filsafat di Berlin pada Hegel. Feuerbach termasuk di antara murid-murid Hegel dari sayap kiri. Mereka ini menerima metode dialektis, tetapi menolak isi ajarannya. Feuerbach pernah mengajar di universitas, tetapi ia bekerja terutama sebagai pengarang. Ia meninggal tahun 1872. Ada 3 tulisan yang terpenting yang dapat digali di sini. Yang pertama, tahun 1841 ia menghasilkan tulisan Hakikat Agama Masehi. Pada tahun 1851 ia menghasilkan kuliah-kuliah tentang hakikat agama. Pada tahun 1857 ia menghasilkan Asal Keilahan. Pokok-pokok pikiran. Yang pertama, filsafat Hegel diterjemahkan dalam materialisme. Filsafat Hegel menurut Feuerbach adalah teologi tersamar. Idealisme Hegel harus diputarbalikkan menurut dia, karena bukan roh yang berkembang, melainkan materi. Kenyataan kita terdiri dari materi dan manusia. Yang disebut Tuhan adalah suatu mimpi dari manusia. Kata Tuhan harus diganti dengan kata hakikat manusia. Agama harus diganti dengan politik, karena manusia sudah terlalu lama diasingkan dari dirinya sendiri. Sekarang, kata Feuerbach, manusia harus dikembalikan kepada dirinya sendiri. Feuerbach tetap menghargai agama, tetapi hanya sebagai ajaran tentang manusia. Yang kedua, teologi harus menjadi antropologi. Feuerbach mengatakan dalam tulisan Hakikat Agama Masehi bahwa tugas filsafat itu ialah mengubah sahabat-sahabat Tuhan menjadi sahabat-sahabat manusia. Mengubah kaum beriman menjadi pemikir-pemikir. Mengubah orang yang beribadat menjadi orang yang bekerja. Mengubah calon-calon untuk surga menjadi murid-murid dunia ini. Mengubah orang Kristiani yang menamainya dirinya sendiri separuh malaikat separuh binatang menjadi manusia 100%. Feuerbach menolak pendapat seolah teologi tidak mempunyai arti. Teologi itu penting sekali, tetapi bukan sebagai ajaran tentang Tuhan, melainkan sebagai antropologi. Teologi mengajar banyak sekali tentang manusia. Manusia adalah pusat, permulaan dan akhir agama. Semua hubungan antar manusiawi bersifat religius. Karena itu, teologi harus dibaca sebagai antropologi. Perintah pertama dan utama adalah homo homini. Manusia adalah Tuhan untuk sesama. Kalimat ini bisa ditulis dengan manusia itu Tuhan untuk sesama, karena makhluk paling luhur itu adalah manusia. Yang ketiga, alienasi dan proyeksi. Kata Feuerbach, manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan diciptakan oleh manusia. Dalam proses ini ada 3 tahap. Pertama, manusia mengalami bahwa dia dapat bertanya terus-menerus, bahwa ia mempunyai kesadaran yang seakan-akan tak terhingga. Kesadaran dapat memuat apa-apa saja, tidak pernah ditemukan batas-batasnya. Kedua, ketakterhinggaan yang mula-mula hanya suatu sifat dari kesadaran, akhirnya dijadikan sesuatu. Manusia menemukan ketakterhinggaan di dalam dirinya sendiri, dan itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di luar manusia. Ketakterhinggaan mulai ditulis dengan huruf-huruf besar oleh manusia. Ketakterhinggaan dijadikan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ini yang hanya merupakan ciptaan dari manusia dihormati dalam kebaktian. Itu berarti bahwa manusia menjadi hamba dari ciptaannya. Manusia memandang dirinya sendiri sebagai ciptaan dari ciptaannya, atau ia telah memproyeksikan kebebasannya di luar dirinya sendiri, yaitu atas ciptaannya. Tetapi dengan demikian manusia kehilangan sesuatu. Ia diasingkan, dialienasikan dari dirinya sendiri. Dan untuk menjadi sembuh dari penyakit alienasi, proses ini harus dibalikkan lagi. Manusia harus mengerti bahwa Tuhan hanya merupakan ciptaan dari ia sendiri, sehingga ia bukan hamba lagi. Manusia yang telah menjadi ciptaan dari ciptaannya, objek dari objeknya, dan karena itu tidak bebas. Dapat menjadi bebas lagi dengan mengerti kekeliruannya. Yang keempat, Tuhan itu hakikat manusia.
Teori proyeksi dari Feuerbach diambil alih oleh Marx, Nietzsche, Freud, dan Sartre. Tetapi pendapat Feuerbach tentang peranan agama cukup berbeda dari pendapat mereka. Menurut Feuerbach, agama mengajar betapa agung manusia. Semua mimpi manusia diberi bentuk dan nama dalam Tuhan. Itu berarti bahwa agama mengajar kita tentang hakikat manusia. Saya merendahkan teologi menjadi antropologi, kata Feuerbach. Tetapi dengan demikian, saya menaikkan antropologi menjadi teologi. Teologi itu antropologi, artinya dalam objek agama yang disebut theos, Tuhan, hanya diungkapkan hakikat manusia. Tuhan itu bukan asal manusia, manusia itu justru asal Tuhan. Tuhan adalah buku di mana tertulis semua perasaan dan pikiran yang paling luhur. Album genealogi di mana dimasukkan semua nama dari benda-benda yang paling suci dan terkasih. Tuhan adalah mimpi yang paling bagus dari hati manusia. Dan manusia merasa paling bebas, paling diberkati di dalam agamanya. Dalam agama manusia merayakan hari minggunya. Tuhan adalah keluhan yang terungkapkan dari bagian paling dalam hati manusia. Tuhan adalah pusat perasaan. Oleh karena itu, Tuhan telah menjadi manusia dan Tuhan telah bangkit dari kematian. Feuerbach mengubah seluruh teologi menurut suatu metode yang selalu sama. Sifat-sifat Tuhan disebut proyeksi-proyeksi dari keinginan-keinginan manusia, atau dalam teologi Feuerbach, subjek dan predikat ganti tempat. Tuhan tidak lagi subjek yang membawa predikat-predikatnya. Predikat-predikat yang berasal dari manusia justru membawa Tuhan. Berikutnya adalah kritik terhadap Feuerbach. Cara berpikir Feuerbach telah menjadi titik pangkal banyak bentuk ateisme. Oleh karena itu mungkin baik kalau kita perlihatkan beberapa kelemahan filsafat Feuerbach yang begitu berpengaruh. Yang pertama, Feuerbach mendasarkan teorinya atas suatu identifikasi yang tidak usah dan tidak dapat diterima. Agama merupakan kesadaran dari ketakterhinggaan. Manusia mengalami ketakterhinggaan dari kesadarannya. Lalu kata Feuerbach, agama adalah kesadaran dari kesadaran dirinya sendiri. Kesimpulan ini terlalu cepat karena ketakterhinggaan yang dialami dalam kesadaran dan ketakterhinggaan yang dihormati dalam agama sangat berbeda. Manusia tidak berdoa kepada keluasan pemikirannya, dan saya bisa juga mengalami alam semesta, materi, waktu, dan kebebasan sebagai sesuatu yang tak terhingga, tanpa merasa dorongan untuk menyamakan ini dengan Tuhan. Kedua, ada kelemahan lain. Feuerbach memandang agama sebagai suatu monolog. Juga musik menurut dia suatu monolog. Suatu monolog di dalam subjek sendiri dengan perasaannya. Musik dan agama hanya mencerminkan isi perasaan subjek sendiri. Agama adalah suatu monolog dengan kesadaran yang tak terhingga, seperti filsafat merupakan dialog dengan rasio. Di sini kelihatan betapa subjektivistis cara berpikir Feuerbach. Subjektivisme ini dapat diterangkan dengan suatu kutipan yang diambil dari hakikat agama Masehi. Katanya, matahari adalah sekaligus matahari untuk planet bumi, planet Merkurius, Venus, Saturnus, dan Uranus. Setiap planet mempunyai mataharinya. Matahari tidak hanya kelihatan berbeda untuk setiap planet, matahari adalah berbeda. Setiap planet mempunyai dalam mataharinya sebuah cermin dari kodratnya sendiri, kata Feuerbach. Tentu saja uraian seperti tidak bisa diterima, terutama tidak kalau uraian ini secara eksplisit dimasukkan sebagai suatu pernyataan dari ilmu positif tentang agama. Seperti dikatakan oleh Feuerbach, segala sesuatu pada Feuerbach dijadikan cermin dari subjek. Seperti matahari untuk planet-planet, demikian juga agama, seni, filsafat dijadikan suatu cermin belaka. Segala sesuatu ditafsirkan sebagai sesuatu yang ada untuk saya. Seakan-akan tidak ada lagi objektivitas. Feuerbach mewakili suatu subjektivisme epistemologis yang tidak dapat dipertahankan. Dan subjektivisme ini dijadikan suatu dogma. Segala sesuatu yang kemudian kita ketahui, percayai, kehendaki, dan rasa itu hanya pengetahuan kita, pikiran kita, kepercayaan, kehendak, atau perasaan kita. Pengaruh Feuerbach mengubah idealisme Hegel menjadi materialisme. Dengan demikian, ia telah mempersiapkan jalan untuk pemikir-pemikir seperti Marx dan Engels untuk materialisme dialektis. Dengan nama ejekan Feuerbach kadang-kadang disebut dengan bapak gereja dari ateisme, karena teorinya tentang proyeksi dan alienasi telah menjadi tradisi dalam ajaran kebanyakan ateis pasca Feuerbach.